Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, musibah gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena tersabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Yang tadinya hutang dibalik sama Allah Subhanahu wa taala menjadi tabungan sehingga tidak mempunyai hutang, dan keberkahan sampai ke anak cucu. Ketika keberkahan sudah sampai ke anak cucu, harta bisa dinikmati oleh anak cucu kita, ya tidak cuma diri kita sendiri. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini Al Fakir diberikan ridhonya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat video YouTube. Ya, memang untuk kali ini saya lagi moodnya lagi di sini sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi jangan indoor terus atau di dalam ruangan terus, kali-kali di luar ruangan. Mungkin next time bisa di pinggir sungai atau di pegunungan ataupun di mana. Pokoknya ketika mood saya datang kita bikin, karena kadang musuh terbesar manusia adalah diri sendiri sahabat Pusaka Jawa. Ketika ingin menjadi seorang yang besar ataupun yang sukses, yaitu kita harus bisa melawan diri sendiri, terutama rasa malas, terutama rasa takut, terutama rasa was-was dan lain sebagainya, rasa tidak percaya diri ataupun rasa minder. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawa satu bilah tombak pusaka yang cukup banyak dicari orang dan barangnya pun istimewa, karena kalau kita melihat dari looknya mempunyai makna filosofi agar orang itu mempunyai ambisi besar ya dalam meraih kedudukan. Ya, kedudukan berarti kan seperti status sosial ya maupun ekonomi. Jadi agar orang itu, doa dari Sang Empu yang dilambangkan dengan look tersebut itu mempunyai ambisi yang besar meraih kedudukan ya, meraih kedudukan yang tinggi ya, baik status sosial maupun ekonomi sahabat Pusaka Jawa. Tentunya orang itu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Nah, ketika kita didoakan oleh para sesepuh, entah itu orang tua, entah itu para guru kita, tentunya ada satu poster sendiri dari luar agar kita yang tadinya bad mood jadi moody, jadi enak. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka berdapur tombak ya. Ini tombaknya cukup bagus. Dulu saya dapat dari kolektor Tegal almarhum Pak Darsono ya. Ini juga tombak ini secara warongko memang sudah nyandang, artinya sudah tinggal pajang saja ya, bagus. Kemudian tombak ini dulu sering ikut pameran, entah itu pameran di mall, entah itu pameran di pusaka-pusaka ya. Ketika ada bazar pusaka, kumpulan para paguyuban Tosan Aji pun ini suka dipajang. Sahabat Pusaka Jawa, dapur apakah ini? Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya dekatkan ke kamera. Nah, ini tidak memakai lampu, jadi tidak memantulkan cahaya. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari bilahnya ini cukup utuh ya, pamornya cukup bior ya. Sahabat Pusaka Jawa, ini pamornya bior. Ini kita di posisi di luar ya, jadi kalau umumnya ada suara burung ataupun suara adzan, makfuan, minta dimaafkan, tapi mudah-mudahan suara saya lebih keras ya. Jadi sahabat Pusaka Jawa tidak perlu diperek namiknya atau dikencengin volumenya. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari looknya, kita hitung ya,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Luknya ada 11 sahabat pusaka Jawa. Kemudian tombaknya memakai penjepit atau pengapit ini di sini di tengah. Nah, kalau kita dari samping kita kelihatan ini pengaitnya, pengapitnya. Ya, seperti sabit ya. Kemudian memakai metuk ya. Ini jenisnya adalah jenis tombak citro sahabat pusaka Jawa. Tapi ada sebagian orang menganggap ini adalah dapur tombak korowelang. Ada banyak perbedaan di dunia tosanaji, penamaan satu bilah tombak maupun penamaan satu bilah pusaka ya. Yang penting perbedaan adalah rahmat. Ya, karena kalau korowelang itu biasanya bilahnya agak gilik sahabat pusaka Jawa dan tidak memakai sapit seperti ini. Ini sapit ini ya. Ini agak menjuluk kayak polisi tidur yang ini di bagian tengah ini sampai ke sini. Ya, hampir sepertiga ya. Di sini juga sama ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pamornya, ini pamornya cukup bior dan cukup pandes sahabat pusaka Jawa ya. Cukup terang, bagus ya. Artinya bahan material dari batu meteornya ini cukup bagus. Kadang pamor itu kan ada yang gaji, ada yang seperti santen, samar-samar putih. Nah, ini bior atau mubiar ya. Banyak pamor-pamor begini yang dicari oleh para kolektor maupun para pecinta tosanaji ya sahabat pusaka, karena pamor-pamor seperti ini kalau kita lihat enak, disawangnya enak, apalagi nanti kalau setelah dikasih minyak sahabat pusaka Jawa. Terserah sahabat pusaka Jawa itu minyak singer dicampur dengan gaharu atau cendana ataupun yang lainnya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari motifnya yang merata pada bilah pusaka ini, kemudian bentuknya seperti tutul-tutul atau bulatan-bulatan tidak beraturan menyeluruh, ini adalah jenisnya pamor woswutah. Woswutah kalau orang Malaysia bilang, ada yang bilang pamor tutul ya, orang Malaysia bilang pamor tutul. Woswutah secara harfiah namanya adalah wos adalah beras, tutah adalah tumpah. Jadi mempunyai makna simbolik agar si pemilik pamor woswutah itu tercukupi ya, karena pangannya, beras kan sebagai pangan ya, itu sampai tumpah-tumpah seperti itu ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya. Kemudian kalau kita babar tentang tuah atau angsar dari pamor woswutah adalah yang pertama adalah untuk mudah mencari rezeki ya. Artinya doa dari sang empu yang disematkan pada bilah pusaka tombak citro luk 11 ini agar orang itu mudah mencari rezeki. Karena begini sahabat pusaka Jawa, hidup itu butuh materi sahabat pusaka Jawa. Rezeki itu tidak cuma materi, rezeki itu bisa saja kesehatan, bisa saja materi, bisa saja keluarga rukun, anak-anak pada sukses, rumah tangga lancar, tidak ada perceraian ataupun yang lainnya. Itu adalah rezeki. Nah, di sini sahabat pusaka Jawa, di sini mudah untuk mencari rezeki. Artinya kalau bicara spesifik lagi, ketika kita berusaha untuk mencari nafkah, ya itu kita gampang. Setiap kita melangkah, apa yang kita usahakan ada hasil. Kadang banyak orang sudah kesana kemari banting tulang, banting apa saja, jempalitan salto, ya kayang, ternyata hasilnya kurang maksimal. Nah, di sini doa dari sang empu yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilambangkan dengan pamor woswutah agar orang itu mudah mencari rezeki. Kemudian tuah atau angsar yang kedua adalah agar tentram. Ya sahabat pusaka Jawa, hidupnya menjadi tentram. Karena begini, jika kita menjadi orang yang kaya, tercukupi kebutuhan sandang, pangan dan papannya, tapi hatinya tidak tentram, ini sangat bahaya sekali sahabat. Karena ini urusannya dengan nuran, dengan kejiwaan. Makanya ketika kita sering melihat bahwasanya pamor woswutah itu paling banyak dijumpai, ya pamor woswutah itu paling banyak dijumpai dimanapun, ya di bilah tombak, badik, pedang, keris itu ada. Ternyata kalau kita cermati sahabat pusaka Jawa, apalagi dulu kita adalah negara agraris.
Ya, tentunya negara agraris yaitu lebih mengedepankan kepada pertanian. Nusantara itu negara yang agraris. Jadi lebih banyak untuk menanam padinya. Jangan sampai kita kekurangan pangan. Nah, di sini makanya dulu leluhur kita itu lebih melambangkan dengan wasputa karena saking pentingnya beras pada saat itu dan sampai sekarang pun beras termasuk menjadi bahan pokok atau kebutuhan premier bagi seluruh rakyat Indonesia ya, karena kita memakan pakai beras walaupun untuk Indonesia bagian timur ada yang memakan sagu ataupun yang lainnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi pamor wasputa tergolong pamor melumah ya, artinya lawan dari pamor miring. Pamor wasputa adalah pamor yang siapa saja bisa memilikinya, sahabat pusaka. Artinya tidak pemilih, karena ada beberapa pamor yang memilih ya. Jadi ini pamor wasputa cukup pantas untuk siapa saja yang memilikinya. Kemudian kita bahas tentang makna filosofi dari Luk 11. Makna filosofi dari Luk 11 tadi sudah dijelaskan dari awal, agar pemiliknya mempunyai ambisi yang besar untuk meraih kedudukan yang tinggi ya, untuk mereka baik secara sosial maupun secara ekonomi. Jadi ketika kita ingin hidup di atas rata-rata, kita dibutuhkan satu kelebihan semangat ya. Kadang kita ikut satu seminar ataupun ikut seperti pengajian agar kita termotivasi ya. Kalau umumnya ikut seminar bisnis berarti kan agar motivasi bisnisnya bangkit, yang tadinya tertidur jadi bangkit. Kalau kita ikut seminar pengajian kan itu motivasinya agar untuk ke dunia akhiratan, ke akhirat lah ya, ke rohani. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi doa dan harapan dari Sang Empu agar si pemilik tombak Citro Luk 11 ini, agar orang itu mempunyai ambisi yang besar. Cocok sekali ini untuk orang-orang yang masih muda. Karena apa saya masih muda? Kadang begini sahabat Pusaka Jawa, bukan orang tua tidak boleh memiliki Luk 11, tidak. Tapi jika dimiliki oleh pemuda, karena secara logika pemuda ataupun orang yang masih muda dengan tubuh yang masih muda, semangatnya masih kuat, tenaganya masih kuat, ya kan? Jangkauannya pun masih jauh secara umur. Jadi alangkah baiknya untuk entah itu keris, entah itu tombak dengan Luk 11 yang ingin mencapai satu cita-cita yang besar, ya itu hendaknya memegang yang Luk 11. Orang tua boleh masuk, boleh. Karena apa? Banyak juga orang yang sukses di umur-umur setelah 50 tahun ke atas ataupun 60 tahun ke atas. Yang penting kita sebagai manusia tetap husnudon billah, artinya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jangan sampailah umur saya secara syariat atau secara logika umur segini sudah nggak bisa maksimal atau nggak bisa sukses lagi, tidak bisa. Karena Allah ketika menghendaki satu umatnya untuk menjadi kaya, bahasanya ya, itu kita di lubang semut pun rezeki itu akan datang ya. Dan ini Luk 11 adalah agar kita mempunyai ambisi, tapi dari diri kita sendiri dong. Kita pengen besar, kita punya ambisi, punya semangat ya, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang metuknya sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari sini, ini metuknya bukan iras, artinya metuk seperti cincin masukan, tapi ini ori sahabat Pusaka Jawa ya. Ini metuknya ori, masih satu bahan, dan secara garap ini sangat bagus. Besinya pun sahabat Pusaka Jawa, ini besinya itu cukup pandas. Ini ya besinya bagus sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari sini ya sahabat Pusaka Jawa, ini besinya ini warnanya kuning, agak kekuningan juga agak kehijauan ya. Kemudian juga ini jenisnya, kalau bentuknya yang warnanya kuning agak kehijauan, ini ikutnya besi welangi sahabat Pusaka Jawa. Besi welangi sendiri konon katanya berasal dari lautan. Jadi bahannya itu diambil dari dalam lautan ya. Kemudian tua atau angsar dari besi welangi adalah
yang pertama adalah untuk keselamatan, yang kedua untuk mudah mencari rezeki. Jadi ada satu kesamaan dengan pamor wasutah, sahabat pusaka Jawa. Tapi di sini juga ada nilai keselamatannya. Jangan sampai kita rezekinya banyak tapi tidak selamat. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum ya, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur Citro Luk 11 ini adalah besar harapan dari sang empu adalah agar si pemilik dapur tombak Citro Luk 11 ini itu dia menjadi orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi baik sosial maupun materinya. Kemudian dia juga diberikan keselamatan, sahabat pusaka Jawa ya. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pasikutannya ini dari jauh kelihatan enggak ya? Ya, pasikutannya yang wingit dan prigel ya, ini pasikutannya wingit dan prigel. Kemudian besinya lumer dan pandas, artinya halus diraba ya, ini halus diraba. Kemudian berkesan kering, warnanya juga agak biru. Ini kering sahabat pusaka Jawa, lihat ya, berkesan kering, ini kering dan warnanya pun agak biru. Kemudian pamore menancap pada bila pandas ya, ini pamore menancap pada bila pandas, artinya menancap dalam, tegas ya sahabat pusaka Jawa. Nah ini tegas ya. Kemudian panjang bila juga berukuran sedang ya, makin ke ujung makin meruncing dari bawah, dari pangkal tombak ini makin ke ujung makin meruncing ya, sehingga berkesan ramping ya. Kemudian looknya juga tidak begitu rapat atau rengkol. Ini estimasi adalah tangguh Mojopahit, sahabat pusaka Jawa. Baik tombak, baik keris tangguh Mojopahit itu banyak dicari oleh orang. Kenapa? Karena Mojopahit adalah satu negara yang besar dan Mojopahit juga mempunyai empu-empu yang hebat. Ya, kepala empu itu adalah Empu Supo, sahabat pusaka Jawa. Empu Supo Mandrangi, di situ ada Empu Supo Anom, ada Ki Jebat, banyak, ada Supagati juga ya. Karena negara yang besar pasti banyak dikunjungi atau dihuni oleh orang-orang yang sedang mencari kehidupan yang lebih bagus, seperti itu. Empu pun sama, sahabat pusaka Jawa. Empu kan termasuk satu pekerjaan, tapi empu juga termasuk seorang pemberi solusi, karena empu juga harus dilindungi baik dari skill batin maupun skill tempa besinya, seperti itu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini cukup bagus sahabat pusaka Jawa. Jadi ini besinya cukup bagus, dari kejauhan sudah terlihat ya. Nah kalau di luar seperti ini kan pencahayaannya tidak memantul, tidak silau, sahabat pusaka Jawa. Nah sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah saya, keberkahan di dunia maupun di akhirat. Dari saya itu saja, sahabat pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.